Moto G45 5G. Jadi ini adalah HP Kameka Moto ya kalau untuk di Indonesia nih. Dia sebenarnya masuk di Indonesia ini awal tahun walaupun sebenarnya di global ini dia udah rilis sekitar Oktober tahun lalu ya di 2024. Dan gue baru beli handphone ini akhir-akhir ini karena harganya udah turun nih. Setelah harganya turun menurut gue ini HP mantap juga ya. Apalagi dia juga udah pakai Snapdragon 6S Gen 3 dan bisa dilihat ya tampilannya ini cakep banget nih, dia pakai vegan leather nih belakangnya ya. Nanti akan gue bahas lebih detail lagi ya. Untuk layarnya juga udah cukup oke nih, bisa dilihat ya tampilannya. Mantep banget. Oke, gak usah panjang lebar, kita langsung mulai aja reviewnya. Gue Kelvin dari Tektogeek dan ini adalah Moto G45 5G. Untuk layarnya dia udah IPS LCD 6,5 inch, resolusinya cuman masih HD plus aja ya. Tapi walaupun di HD plus, selama pemakaian gue udah merasa ini cukup oke sih. Dan selain itu juga layarnya udah 120Hz adaptif ya. Jadi kalau dalam keadaan normal dia bisa turun otomatis nih ke 60Hz buat hematin baterainya. Untuk kecerahannya ini dia bisa sampai 441 nits dan kalau di luar ini bisa sekitar 526 nits ya. Ya kalau udah di luar ruangan sebenarnya udah nggak terlalu kelihatan ya. Tapi kalau untuk di dalam ruangan ini pemakaian normal masih oke lah. Untuk Netflix dia udah L1 nih, jadi bisa streaming full HD walaupun layarnya cuma SD ya. Layarnya juga udah dilindungi sama Corning Gorilla Glass 3 ya, jadi ini udah cukup aman dengan goresan-goresan ringan ya. Untuk bezelnya sebenarnya dia agak tebal nih untuk atas bawah ya, tapi ya untuk di harga sini masih oke lah, bisa diterima. Prosesornya sendiri dia pakai Snapdragon 6S Gen 3 yang udah fabrikasinya 6 nanometer ya. Untuk performanya di Antutu dia dapat sekitar 450 ribuan ya. Ini udah cukup bagus sih menurut gue di harganya yang udah turun ini. Yang kalau diajak main game-game ringan udah lancar ya. Nah, untuk RAM-nya dia udah 8 GB pakai LPDDR4X ya, dan dia juga punya fitur RAM Boost 2.0 yang bisa nambah virtual RAM-nya sampai 8 GB ya. Untuk storage-nya dia udah 256 GB pakai UFS 2.2 nih yang udah cukup kenceng ya di kelasnya. Dan selain itu kalau kalian masih merasa kurang, dia masih punya slot micro SD nih yang hybrid sama SIM 2-nya ya. Desain Moto G45 ini juga cukup fresh ya karena dia pakai bahan kulit vegan premium nih yang nutupin sampai modul kameranya ya untuk di belakang. Jadi terlihatnya sangat seamless nih, cuma ada lekukan dikit aja. Untuk pilihan warnanya dia ada 3 nih, Brilliant Blue, Bermuda Green, dan Viva Magenta yang ini merupakan kolaborasi sama Pantene Indonesia ya. Yang gue pakai ini warnanya Brilliant Blue karena gue suka warna biru ya, jadi ini bagus banget warnanya. Nah untuk dimensinya di sendiri dia di 162,7 kali 74,6 dan punya ketebalan di 8 mm ya. Dan dia juga cuma punya berat 180 gram nih, yang ini menurut gue cukup enteng dan tipis ya. Kalau ditambahin casing dia jadi sekitar 200 gram aja. Selain itu HP ini punya perlindungan IP52 ya, jadi nggak perlu takut sama debu sama percikan air juga. Selain itu dia punya fingerprint yang gabung sama tombol powernya ya, karena ini layar bukan AMOLED jadi fingerprintnya di samping ya. Untuk response time-nya udah lumayan bagus kok. Nah untuk konektivitasnya dia udah support sampai 5G, Wi-Fi-nya udah sampai Wi-Fi 5 ya. Bluetooth-nya 5,1 yang udah support banyak kodek yang gue udah taruh listnya ya. Dan yang paling menarik adalah di Indonesia ini dapat NFC nih, bahkan di global pun dia nggak dapat NFC ya. Dan untuk radio FM masih ada ya, tapi perlu connect sama jack audio ya. Jadi di handphone ini masih ada jack audio 3,5 mm nih. Selain itu udah support USB OTG dan untuk GPS-nya juga udah support banyak ya. Nah untuk baterai sendiri dia 5000 mAh, udah support 20 watt turbo charge ya. Jadi untuk nge-charge dari 20 sampai 100% itu butuh 1 jam 33 menit aja nih. Dan enaknya juga kalau kalian punya charger lain yang support PD, kayaknya ini masih bisa support turbo charge sih, karena gue coba pakai bass version 65 watt dia masih keluar turbo powernya ya di bawah ini. Nah kalau dipakai YouTube playback 30 menit dia cuma berkurang 4% aja, sedangkan kalau HSR main 30 menit berkurangnya 7%. Jadi baterai udah cukup awet ya. Dan selama gue pakai pemakaian seharian juga ini bisa nemenin lah. Nah untuk kamera depannya dia 16 megapiksel, punya fixed aperture-nya di 2,4 dan dia cuma bisa rekamnya 1080 30 fps aja nih. Nah untuk kamera belakangnya dia 50 megapiksel, punya buka 1,8, bisa autofocus ya. Dan tambahan ekstra makro 2 megapiksel nih. Yang sebenarnya disayangkan juga kamera belakangnya cuma bisa sampai 30 fps 1080 aja ya. Nah gimana untuk hasil fotonya? Sebenarnya hasil fotonya kalau dia ada cukup cahaya, hasilnya bagus sih, detailnya masih dapet dan ini menurut gue lumayan bagus ya. Tapi kalau dia udah mulai kurang cahaya, itu udah mulai kelihatan banyak noise-nya. Untuk videonya kalian bisa lihat sendiri ya habis ini. Oke, ini contoh perekaman di kamera utamanya ya. Ini cuma punya satu lensa sih, karena satu lensanya lagi makro ya. Jadi ini cuma ya zoom biasa. Secara video stabil sih, cuman ini kayaknya cuma bisa 30 fps ya. Wah, iya ini cuma 30 fps sih. Ya, setelah gue cek dia memang nggak bisa apa namanya 60 fps ini cuma 30 dong kelihatan banget.
Jadi ini kalau tanpa stabilisasinya ya. Kira-kira gini. Dan ini gue mau coba nih kalau stabilisatornya lagi nyala, kalau gue lagi lari. Ini gue pegang satu tangan ya. Kita coba. Oh, stabilisatornya lumayan ya. Dan tak gue lagi lihat apakah ini ada kedut-kedut atau enggak ya. Kameranya kayak enggak terlalu ada kedut-kedut ya. Cuman nanti gue akan cek lagi ya. Takutnya mata gue salah. Karena gue sering banget bilang enggak ada kedutan, ternyata ada. Dan ini kalau untuk kamera depannya ya. Kamera depannya ada stabilisasi juga sih. Ya, tapi cuman 30 fps saja sayangnya. Harusnya ini 1080 sih untuk resolusinya. Nanti habis ini gue coba matiin stabilisasi ya. Oke, ini kalau tanpa stabilisasi ya, dia lebih luas sih untuk belakangnya ya, yang ditangkap. Ini kamera depan dan belakangnya untuk dynamic range-nya lumayan oke sih. Kayak emang ini awannya begini ya, cuman nggak silo, masih kelihatan biru-biru lah. Ya, jadi kira-kira gitu untuk kamera depannya. Nah, ini kalau kamera depannya dia lagi banyak optik nih, kayak gini kira-kira. Ini dynamic range-nya udah agak enggak sih, emang lagi berawan sih, lagi putih. Jadi emang langitnya lagi nggak biru gitu. Mungkin nanti gua akan coba lagi kalau udah langitnya ada biru. Oke, jadi ini contoh perekaman moto G45 di malam hari ya. Ini 1080 30 fps, kira-kira kayak gini kondisinya. Kalau udah malam sih ini kamera nggak bisa diandalkan sama sekali ya. Oke aja lah buat merekam-rekam biasa, tapi nggak terlalu bagus. Detailnya kurang banget sih. Udah banyak noise. Ya, kira-kira gini. Ini gue pakai anti shake ya. Oke, ini kalau pakai kamera depan anti shake-nya nyala. Oh, noise-nya parah banget sih. Ya bisa dilihat ya kayak gini ya kira-kira. Gue coba dulu. Ini noise-nya sangat terlihat jelas. Ya, kira-kira gini lah ya. Nggak ada yang perlu banyak dibahas untuk kameranya di malam hari videonya. Nah, speakernya udah mantep ya, udah tune by Dolby Atmos dan dia punya dual speaker nih, satu di earpiece sama di bawah ya. Untuk suaranya menurut gua udah bagus di harganya dan kalian mencoba bisa dengar sendiri ya. Untuk performa gamingnya, jadi dia ada tools kecil nih di kiri yang bisa di swipe, yang bisa dipakai buat ganti warna ataupun ngubah performanya jadi seimbang jadi mode turbo, dan bisa buat screenshot dan yang lain-lainnya ya di sini. Nggak ada banyak customisasi sih untuk di game toolsnya ini. Nah, untuk performa gamingnya semua akan gue tes di mode seimbang aja ya, dan cara kesimpulan untuk game-game berat hanya playable aja, kadang bisa 30, kadang bisa turun ya. Selain itu sebenarnya kayak Mobile Legends itu udah lumayan lancar banget, bisa di 60 stabil. Dan berikut contoh gamingnya.
Oke, jadi gue udah main HSR 30 menit ya. Nanti ini kita coba cek. Dia didapat sekitar suhunya ini karena gue di ruangan ini kayaknya nggak terlalu ini ya. Tapi memang performanya nggak usah tinggi-tinggi aja sih. Jadi ini kayaknya suhunya sih nggak panas-panas banget ya. Biasa aja. Coba kita lihat bagian belakang. Ini ya normal aja sih, ini sekitar 33, 34 normal banget ya. Nggak ada yang aneh karena emang ini bukan buat HP gaming ya, jadi kayak performanya juga nggak bisa sampai tinggi-tinggi banget. Bahkan di versi Android yang sebelumnya kan di 14 dia juga di limit kan, kayak ini juga kemungkinan besar di limit sih, biar dia nggak terlalu panas. Tapi mantap kok. Nah, untuk OS di handphone ini adalah salah satu yang paling gue suka karena dia mirip banget sama Android stock nih. Untuk sekarang dia udah pakai Android 15 dan dia pakai OS-nya namanya MyUX ya. Untuk security patch dia bisa dapat sampai 2 tahun dan banyak banget customisasinya nih yang bisa dilihat ya. Kalau wallpaper kayak kalian bisa bikin dia ada efek animasi, efek zoom, dan banyak lagi yang kalian bisa coba. Dan dia bisa ganti lagi kayak fontnya ataupun ganti temanya dan masih banyak lagi ya. Kayaknya kalau gue bahas semua nanti nggak habis-habis nih. Tapi ini bikin gue kangen sama Oxygen OS ya yang dulu di OnePlus yang sekarang dia sayang sekali nggak resmi nih di Indonesia. Untuk tampilan notifikasinya juga lumayan clean nih bisa dilihat ya. Nah, gue bakal bahas fitur yang paling unik kayak sini ya. Jadi dia bisa ketuk 2 kali buat peluncuran cepat. Kalau gue set jadi screenshot nih, jadi buat screenshot jadi gampang ya. Cuman pastiin kalau kalian pakai ini ketuknya itu deket di modul kameranya ya. Karena waktu awal gue juga bingung nih cara pakainya. Yang kedua ada mode puter-puter. Ya ini kalau puter-puter kalian langsung buka kamera biar fotonya jadi lebih cepat. Dan yang terakhir mode kocok. Maksudnya di shake-shake ya. Jadi di shake-shake buat buka senternya nih. Jadi kalian bisa buka flash lebih gampang. Nah, untuk harga sendiri ini cuma ada satu varian di 8 GB dan ROM-nya itu di 256 GB ya. Untuk SRP-nya di harga 2.599.000 nih. Tapi di saat gue buat video ini ternyata Moto lagi promo nih, bisa dapetin di 199.000 aja ya. Ini gue bukan endorse tapi Moto kalau mau endorse boleh banget. Oke, kita langsung bahas paket isinya ya. Untuk paket isinya ada HP-nya sendiri, dapat charger 20 watt, SIM ejector juga ada, dan udah dapat casing ya. Sayang sekali dia nggak dapet anti gores ya, jadi kalian mesti beli anti gores terpisah nih. Oke, jadi gimana menurut kalian? Kalau menurut gua, ini HP sekarang makin worth it ya. Apalagi sekarang dia udah turun harga di sekitar 2 juta tipis atau bahkan mungkin kalau kalian dapat di diskon bisa dapat 2 juta ke bawah ya. Pas video ini tayang kayaknya dia juga lagi promo nih. Ada promosi kalau dia bisa didapetin di 199.900 ya. Ini gua bukan di endorse tapi Moto mungkin mau endorse boleh. Dan ya, setelah harganya segitu menurut gue ini cakep banget ya. Apalagi ini bisa menyaingi kompetitor yang lainnya. Desainnya nggak bosenin, kameranya juga cakep walaupun cuma di siang hari ya. Cuman menurut gue ini udah oke banget lah. Dengan harganya kayak gini, ini HP worth it banget sih. Dan gue suka banget dengan tampilan UI-nya yang clean yang kayak Google Pixel ya. Ya, kalau menurut gue ini boleh digas banget sih ya. Oke, sekian review dari Moto G45 5G. Kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa like. Kalau nggak suka boleh dislike. Dan jangan lupa subscribe ya biar channel ini bisa tumbuh ke 1000 subscriber secepatnya. Dan thank you semuanya yang udah nonton sampai akhir. Gue Kelvin dari Tektoki. Bye. Cakep kan? Bukan Citlalinya ya. HP-nya. Citlali juga cakep.